Kabupaten Jepara, kerap dikenal dengan hasil ukiran kayunya hingga ke mancanegara. Ternyata tak hanya ukirnya saja. Adapun pengrajin bambu yang juga sempat mengirimkan hasil kerajinannya sampai ke pasar internasional. Satu di antaranya, Hesti Prasetya warga Desa Bandengan RT 10 RW 3, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Awal mula menekuni kerajinan yang diberikan nama Carang Pakang ini, cukup menarik. Ia mulai menekuni kerajinan bambu, ketika saat ingin menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, UNY, pada tahun 2009. Ya dulu berawal dari waktu saya di Jogja ya kan kuliah, terus saya mengambil judul skripsi itu berkali-kali kan ditolak, sudah ditolak, terus akhirnya saya berdasarkan info dari teman bahwa di Kulon Progo itu ada alat musik namanya krumpiung yang sudah mendekati punah karena pembuatnya sudah langka dan tinggal satu orang. Terus akhirnya saya menyurvei tempatnya, wawancara dengan beliau namanya Mbah Sumitro itu, terus saya tanya apakah saya boleh mengambil skripsi penelitian di sini, ya kan boleh. Terus akhirnya saya buat proposal skripsi saya, tak ajukan ke dosen untuk pembuatan alat musik bambu dan akhirnya di ACC. Itu tahun berapa Mas? Tahun 2000, akhir 2008 ke 9. 2009 Mas ya? 2009. Ya, itu berarti kuliah di di UNY. UNY. Ya. UNY. Di Jepara tak mulai 2014. Tetapi tak buat untuk kalangan Sanggar Carang Pakang sendiri. Terus mulai tahun 2015 itu mulai ada yang tertarik, pesan, akhirnya terus tahun 2016 mulai membuat secara besar, terus gazebo. Dan setelah itu ada pesanan-pesanan bambu-bambu yang lain, maksudnya produk-produk bambu yang lain. Kenapa milihnya dari bambu gitu? Ya karena awalnya memang ilmunya dapat dari Jogja itu kan bambu ya kan. Terus yang kedua jarang yang bisa membuat setelah itu. Terus selain itu pesan dari almarhum guru saya waktu itu kan disuruh melanjutkan pembuatan alat musik bambu supaya di Indonesia itu mempunyai jati diri, yaitu alat musik tradisional ini itu tidak diklaim dari pihak luar dan tetap lestari. Awalnya dulu waktu SMP SMA itu dulu buat layang-layang. Udah pernah buat layang-layang bambu kayak gitu, rangkanya dari bambu. Terus setelah itu ya udah tidak pernah buat, terus buat lagi kan ada ilmu membuat alat musik bambu. Pertama memang membuat ya angklung. Jadi angklung pertama buatan saya juga masih ada ini. Yang kebanyakan tuh dari sekolahan sama sanggar seni. Wisatawan dari luar mau pulang ke sana terus bawa cindera mata, minta angklung kecil, biasanya seperti itu. Luar negeri yang pernah kemana Mas? Kalau produk angklungnya, kalau angklungnya itu dari luar negeri, kelihatannya dari Eropa. Karena waktu itu kan ada rombongan wisatawan, perkumpulan kalau nggak pendeta ya romo gitu, seluruh dunia itu di Jepara. Waktu itu kan ke Karimun Jawa, terus minta oleh-oleh, terus dipesankan dari sini itu 1000 gelas sama beberapa angklung. Gitu. Mas, Gelas bambu. Kalau harganya dari berapaan sih Mas ini musiknya? Tergantung oktavnya. Ya ada sekolahan kan ada yang mempunyai banyak biaya, ada yang bayar 750, ada sampai 10 juta, ada 8 juta, kan tergantung kemampuan sekolah sama request pelatihnya. Kalau buka harganya Mas, dari berapa sampai berapa Mas? Paling murah sampai? Karena masalah harga itu tergantung kuantitasnya juga. Kalau semakin banyak otomatis kan semakin harganya juga semakin banyak juga gitu. Misalnya beli satu gitu kan beda dengan beli satu set gitu. Selain angklung ini Mas, ini buat apa aja Mas? Gazebo, lonceng bambu, kentongan, egrang, kap lampu, gelas bambu, payung dari bambu juga, lincah atau dipan bambu,
terus gamelan bambu, kalau di sini namanya al-mutam tadi, alat musik bambu, buat bagia, terus buat kentongan, pokoknya intinya dari bambu yang selain ditiup pokoknya, dan selain dianyam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.